Ini yang dia buka Pak, Getaran Gawaita. Anda tahu itu buka Pak? Itu bukunya orang-orang sakit. Kitab sucinya orang sakit pernah baca belum? Ini saya kasih foto ini. Getaran Gawaita. Ini sekte monoteisme yang tumbuh di Arab abad 4 abad 5 200 tahun sebelum Muhammad. Dan dia ngarang-ngarang silsilah Yesusnya konyol ini. Ini bukunya orang sakit. Anda bisa lihat di Getaran Gawaita kita jual Vatikano halaman ketiga, atau Anda bisa kopi dari buku ini. Ini PDF-nya ada. Islam Ideal Historis yang mulai buku ini tulisannya Rafa Amali. Waktu kurang 4 menit lagi. Ya, dibilang Yesus itu anaknya Maria, Maria itu anaknya Musa, Musa itu putri Imran. Musa itu anaknya Imran. Jadi Yesus ini keturunannya Imran, keluarganya Imran. Hanya Imran itu buyutnya Yesus. Ini omong kosong. Baiklah, kita akan mulai acara dialog pada pagi hari ini. Untuk section yang pertama, setiap pembicara akan saya berikan waktu 20 menit untuk memaparkan tentang siapakah Isa Al-Masih itu berdasarkan Bible dan Quran. Saya juga berharap kepada pembicara Kristen tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah ada rasa khawatir kalau itu ada ayat-ayat dan Quran yang perlu diungkap, ungkapkan saja. Insya Allah tidak ada apa-apa, ungkapkan saja. Demikian pun juga pembicara Kristen yang seringkali juga menyindir, yang seringkali juga mengambil ayat Alkitab juga tidak menjadi masalah. Jadi sampaikan saja apa adanya, yang penting itu berdasarkan data yang ada. Ya. Jadi untuk yang pertama kalinya saya berikan waktu kepada pembicara Kristen, kepada hambanya Saudara Gracia untuk dapat menyampaikan, memaparkan siapakah Isa Al-Masih itu berdasarkan pandangan Quran dan Bible. Waktu dan tempat kami berikan. Iya, kenapa? Oh, alatnya. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi. Saya tidak perlu memperkenalkan diri. Saya sudah bersua dengan Abdullah Wasihan ini kali keempat. Terakhir di Malang mengenai ritual ya. Sebelumnya Yesus Tuhan terbuka. Pertama kali tentang kelahiran. Oke, saya tidak akan banyak waktu. Dan saya langsung akan memulai materi saya. Saya di sini mewakili orang Kristen dengan iman Kristen yang memiliki patokan iman atas Alkitab dan bukan Quran. Pandangan saya bahwa bimbingan saya itu Yesus, bukan Buddha, bukan yang lain. Jadi Anda semua tolong bisa memahami bahwa apa yang kami presentasikan ini dari perspektif Kristen. Orang Kristen kalau ngomong tidak pernah keluar dari ayat. Tanya orang aliran apapun, GPD, Protestan, dia pasti akan tanya, Yesus itu adalah firman yang kekal. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 jelas. Dia adalah firman yang berada di dalam Allah, yang menciptakan segala yang ada, yang menciptakan hidup, dan firman yang semacam inilah yang akan menjadi manusia. Firman nuzul menjadi manusia. Oleh karena itu tidak ada orang Kristen yang menolak wujud nuzulnya itu utusan. Wujud nuzulnya itu adalah nabi. Dia makan, dia tidur, dia lapar. Satu orang Kristen pun tidak ada yang nolak itu loh. Tapi masalahnya orang Kristen di dalam iman Kristen, Yesus itu seperti kata Alkitab kami, firman yang menjadi yang nuzul menjadi manusia. Ayat 14.
Wa kalimat jasad insan bahasa Arabnya, bahasa aslinya kai logos saks again itu logos firman yang kekal yang menciptakan alam semesta di dalam pasal Kejadian kita telah saks menjadi itu menjadi manusia. Oleh karena itu orang Kristen tidak hanya cukup mengatakan Yesus hanya manusia tok. Dari abad pertama dia akan memandang Yesus dalam dua kodrat. Wujud nusulnya sang firman menjadi manusia benar-benar manusia, benar-benar temporal. Tetapi hakikat Yesus seperti kata Rasul Yohanes ini itu adalah firman yang kekal yang dari Allah yang menciptakan alam semesta, itu bukan ciptaan. Mengenai Yesus ini adalah tokoh sejarah, kita semua nggak ada yang nolak ya. Bukti-bukti sejarah Anda bisa lihat Alkitab itu fakta sejarah. Dia ditulis orang yang bertemu langsung dengan Yesus di abad pertama para saksi mata. Ini bukan wangsit gaib dan segala macam ya. Ini apa yang dilihat. Kalau bahasanya Yohanes luar biasa. 1 Yohanes 1 pasal 1 dibilang, apa yang saya dengar dengan telinga saya sendiri loh, yang saya lihat dengan mataku sendiri loh, yang aku raba dengan tanganku bahwa firman itu turun dan benar-benar hidup, itu yang aku beritakan kepadamu. Kedua, Injil itu adalah catatan yang sesuai dengan fakta sejarah, bukan dongeng, dan juga termasuk buku-buku abad pertama. Ini contohnya saya bawa di sini, buku-buku sejarah. Orangnya lahir tahun 37 Masehi, nulis bukunya tahun 90. Ini namanya Yosefus, orang suku Lewi, bukan orang Kristen, dari pihak imam, dari pihak yang membunuh Yesus, yang mencatat bahwa memang Yesus melakukan ribuan mujizat dan dia digantung oleh rabi-rabi kami, dibunuh, disalib. Ini musuhnya orang Kristen yang tidak beragama Kristen mencatat. Ada juga mau lihat Tacitus orang Roma itu tahun 54, silakan. Mau lihat Blackbone. Semua data-data sejarah non Alkitab ada di data ditulis sama orang-orang non Kristen. Sama versinya bahwa Yesus melakukan mujizat dan dia mati disalib. Saya tidak akan ngomong tentang sisi kemanusiaan Yesus karena saya tahu Pak Maskot dan Pak Ali akan menjabarkan itu dan kita akan menolak. Saya tegaskan ya, kalau hanya ngomong manusia Yesus, kami tidak menolak, itu akan mereka jabarkan. Tapi kalau Yesus adalah manusia, menurut pandangan Kristen, itu tidak benar, tidak benar. Nah, Yesus yang Alkitab, Yesus yang ada di dalam sejarah, ternyata banyak orang-orang bid'ah Kristen yang tidak pernah ketemu Yesus nulis kitab-kitab dongeng. Contohnya Injil Thomas. Saya minta tolong satu orang Kristen, satu orang Muslim, dokumen-dokumen tentang Injil-Injil palsu ini saya bawa, saya sudah fotokopikan. Jangan lihat dokumen Injil Thomas versi A, manuskrip yang dinamai B, jangan bisa baca. Tolong Mbak Yana, di sana ada beberapa fotokopi. Sebar ke orang-orang Muslim, orang-orang Kristen supaya lihat ini loh. Kalau saya ngomong ini pakai data ya Pak ya. Orang Muslim saya minta tolong satu, bagikan itu kitab-kitab anu. Injil Thomas ini munculnya tahun 150, tahun 190 abad kedua. Ini ada dua manuskrip Yunani A, manuskrip Yunani B. Ini ceritanya bohong karena apa? Thomas itu sudah mati tahun 50 di India. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati abad pertengahan abad pertama bangkit dari kubur nulis buku, dan tidak ada satupun muridnya Rasul Thomas di India. Gerejanya masih ada sampai hari ini. Gereja Martoma Ortodok Malayalam masih ada. Tidak ada satu muridnya Thomas yang mengatakan Thomas tulis Injil ini palsu. Anda tahu aliran kafir, aliran bid'ah Kristen abad kedua ini isinya apa? Nulis cerita bohong bahwa Yesus hari Sabat main lempung, membentuk lempung dari burung. Terus, nah versi Yunani A mengatakan orang Yahudi dewasa melapor ke bapaknya Yesus, Yusuf. Versi Yunani B, teman sepantar Yesus yang melapor ke orang tuanya.
Yusuf datang ke Yesus. Yesus, kenapa kamu main di hari Sabat? Yesus menegur, kamu tidak mengerti kuasa Allah. Patung lempung burung diangkat, dilempar jadi burung beneran. Ini loh, ini tak bohong ini. Dokumennya ada di sini, saudara. Fotokopinya nanti ada bisa baca. Ini kumpulan buku kitab-kitab apokrif Perjanjian Baru. Kita menolak tulisan, kita jijik dengan tulisan-tulisan bohong yang ditulis orang yang ngaku-ngaku rasul, orang rasulnya sudah mati kok. Dan tidak ada riwayat dari para murid-muridnya Thomas, dia tulis Injil. Kita hanya percaya apa yang ada di sejarah tulisan saksi mata. Nih, dia mati di tahun 50 di India. Gerejanya masih ada. Kisah palsu dari kelompok-kelompok bid'ah Kristen yang lain itu yang nulis Injil Yakobus. Di sini ada fotokopinya, silakan Anda nanti baca. Injil Proto yang Yakobus, Injil Yakobus itu baru muncul, baru ditulis abad keempat, disinggung oleh beberapa bapak gereja, Origen dan beberapa yang lain. Ini palsu, ini bohong. Yakobus sudah mati antara tahun 49 dan 50, mati dibunuh sama orang Yahudi di Yerusalem. Bagaimana mungkin dia muncul di abad keempat dan murid-muridnya Yakobus yang ada di Yerusalem tidak tahu kalau dia nulis Injil? Ini bohong ini. Tapi disimpan dokumennya supaya saya bisa tunjukkan ini loh, tulisan-tulisan palsu, tulisan-tulisan omong kosong. Dan Alkitab tulisan-tulisan apa? Pertama ini yang benar. Kita bohongnya pertama, Sakaria dibilang imam besar, penipu itu. Imam besarnya Kayafas. Kalau kepingin tahu siapa jadi imam besar di Yahudi, tanya di Talmud, dia di daftar silsilah Rabi ini digantikan oleh siapa? Ada semua daftarnya. Sakaria itu bukan imam besar, imam biasa. Kedua, karena dia imam biasa, tidak mungkin dia tinggal di Bait Allah karena hukum Yahudi di dalam Halakha menolak siapapun tidak boleh tinggal di imamat di Bait Allah, di Baitul Maqdis, kecuali imam besar dan para pelayannya. Jadi Sakaria tinggal di imam besar terus nyara Maria itu omong kosong. Ini tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan catatan sejarah. Kita bohong di dalam Proto-Evangelium Yakob ini. Maria itu setelah umur 12 tahun dicarikan jodoh. Ujiannya pakai anak panahnya loh. Ini pun bohong, tidak ada cerita-cerita ini. Ya, jadi ingat, Yakobus menurut sejarah mati di tahun antara 49 dan 50-an, dibunuh sama orang-orang Yahudi di Yerusalem. Ini contoh Injil Tufulia yang ngomong bahwa Yesus masih bayi bisa ngomong, ini bohong juga ini. Ini Injil contoh apa namanya dokumennya. Dokumen aslinya ditulis dalam bahasa Yunani abad keempat. Masih ada lagi beda-beda Kristen itu sangat fanatik sama Yesus, tapi Yesusnya Yesus dongeng. Contoh ada lagi yang namanya Injil palsu Matius. Anda tahu palsunya baru muncul abad ke-5 ini loh. Matius itu mati sekitar tahun 60 di Ethiopia. Dia dibunuh waktu mengabarkan Injil di Ethiopia, itu tahun 60 mati. Dia tidak pernah bangkit dari maut dan nulis Injil di abad ke-5 ini bohong. Kami jijik pakai data-data ini, tapi kami simpan untuk kami pelajari. Anda tahu apa yang dibilang sama di dalam buku ini? Kita bohongnya Anda tahu? Yang ditolak sama rasul-rasul. Matius ngajar di Yerusalem ya, muridnya di Yerusalem ada. Gereja Ortodok Ethiopia masih ada sampai hari ini. Tanya ke orang-orang Ethiopia kalau tidak percaya. Apakah Matius bangkit dari kubur? Abad ke-5 terus Injil? Dan saksi mata bohong ini. Anda lihat. Injil bohong ini mengatakan Yesus masih kecil dibawa ibunya dalam perjalanan. Mereka capek, dia duduk di pohon rumah di padang gurun. Maria lapar, cerita Injil bohong ini. Bayi Yesus tahu ibunya lapar, dia kasih kode. Pohon kurma yang penuh buah langsung menunduk. Sebelumnya itu pada waktu perjalanan diikuti binatang-binatang buas dikawal dan binatang itu suatu hormat sama bayi Yesus. Setelah pohonnya merunduk, Maria memetik kurma, makan kenyang. Ini cerita bohongnya di luar biasa lucunya ini. Setelah dia makan kenyang, ketika meletak, pohonnya naik. Anda lihat ya, baca ya, yang saya kopikan ya, saya ngomong pakai data.
DNA-nya orang Kristen. Terus Maria haus, dikode dari pangkalnya pohon keluar matanya, dan Maria dan orang-orang Yusuf bisa minumnya di situ. Ceritanya luar biasa, bombastis, tapi ini dongeng. Orang Kristen tidak suka dengan dongeng. Apa yang tidak sesuai dengan sejarah tidak akan kita pakai, kita tidak pangkat, nanti kita bohongin. Kita jijik ya, kita jijik banget. Terus mati dibunuh di Ethiopia. Gereja Ortodoks Ethiopia masih ada sampai hari ini. Tanya pendeta-pendetanya, ada enggak riwayat Matius bangun di abad kelima terus Injilnya? Injil selain Injil Matius yang kita pegang ini. Terus ada juga ini Yudas, ini di berita di National Geographic. Ini juga Injil konyol ini. Ini Kristen abad kedua, kelompok-kelompok ilmunya Kristen yang tidak kenal Yesus, yang tidak ikut ajaran para rasul. Mereka mendirikan sekte-sekte dan ngarang-ngarang kitab sucinya. Kenapa dikatakan Yudas ini, Injil Yudas ini palsu? Yudas sudah mati di hari yang sama dengan Yesus disalib, bahkan sebelum Yesus disalib. Pada waktu dia menjual Yesus dengan 30 keping perak, jam 9 pagi Yesus dipukuli sama orang, disiksa sama tentara Romawi, sama orang-orang Yahudi. Dia langsung kaget, aku nggak nyangka apa yang aku lakukan dampaknya seperti ini. Yudas dengan sedih hati dia lari membawa uang ini ke imam-imam, dan uangnya dilempar. Aku nggak mau terima uang ini. Setelah uangnya dilempar jam 9 pagi, catatan sejarah bilang apa? Dengan sedih hati dia lihat gustinya dibahajarkan begitu. Dia hendak gantung diri, jam 9 gantung diri. Yesus disalib jam 12, baru matinya jam 3. 6 jam sebelum Yesus mati, Yudas sudah mati. Jadi bagaimana mungkin ada dua orang yang tergantung, satu di kayu salib dan satu gantung diri, sama-sama tergantung dan mati di hari sama, dua-duanya Yudas ini bagaimana mungkin? Pada waktu Yudas disalib, di mana nulisnya itu? Injil itu bagian nulis di mana? Kapan nulisnya? Ini tidak masuk akal. Jadi ini cerita-cerita yang sangat mengerikan. Dokumennya yang tinggal dulu. Ini loh, dongeng yang masuk akal. Yudas nulis Injilnya di mana udah disalib? Andai disalib. Pada waktu dia disalib dia kayak baby, nanti itu Yesus, nanti Yudas. Goblok. Kira-kira bisa gitu loh. Dia protes. Wah, aku bukan Yesus, aku sih juga pergi di pantai ini. Dia berteriak, kan tidak ada cerita kayak begini. Ini konyol banget. Ini konyol banget ini. Yudas mati lebih dahulu faktanya, saudara. Yesus belum mati, dia sudah mati di hari yang sama. Nah, mungkin Yudas. Ini ada juga cerita yang konyol. Ini yang dia buka, Pak, Getaran Gawaita. Anda tahu itu buka, Pak? Itu bukunya orang-orang Sabian. Kitab sucinya orang Sabian, pernah baca belum? Ini saya kasih foto ini. Getaran Gawaita. Ini sekte monoteisme yang tumbuh di Arab abad 4, abad 5, 200 tahun sebelum Muhammad. Dan dia ngarang-ngarang silsilah Yesusnya konyol ini. Ini bukunya orang Sabian. Anda bisa lihat di Getaran Gawaita, kita ada Vatikano, halaman ketiga. Atau Anda bisa kopi dari buku ini. Ini PDF-nya ada. Islam in Light of Histories, yang mulai buku ini, tulisannya Rafa Amali. Waktu kurang 4 menit lagi. Ya, dibilang Yesus itu anaknya Maria itu anaknya Musa itu putri Imran. Musa itu anaknya Imran. Jadi Yesus ini keturunannya Imran, keluarganya Imran. Hanya Imran itu buyutnya Yesus. Ini omong kosong. Maria itu sukunya Yehuda, Yusuf itu sukunya Yehuda. Imran, Musa sama ini orang-orang yang hidup di abad 1600 tahun sebelum Masehi. Imran itu Amram kalau di Alkitab. Tidak mungkin Pak Musa ini palingnya kakaknya Yesus atau pamannya namanya keluarganya Yesus turunannya dari Imran. Tidak mungkin Imran itu sukunya Lewi. Lihat itu orang. Nah, tapi kita yang hampir sama itu juga ada di Quran. Maria putri Imran. Di Ali Imran 35 anak, istri Imran hamil. Begitu lahir anaknya dikasih Maria, namanya Maria. Maria sudah gede, dibawa ke Bait Allah. Siapa yang merawat?
di Uni, Zakaria kena. Harun itu katanya Al-Quran itu saudaranya Musa. Maryam itu saudaranya Harun. Musa itu saudaranya Harun. Kelihatannya ini sama dengan Alkitab. Imron punya anak Harun, Miriam Musa. Ini anak-anaknya Imron. Kelihatannya betul mirip. Tapi yang jadi masalah kok bisa Maria ini, Maria yang hidup tahun 1600 Masehi di Mesir, kok jadi punya Yesus, ini namanya akal. Dan untuk masalah ini sudah ditulis sama di bukunya yang diterbitkan Nurul Ismail itu Muhammad Ahmad Talafullah, itu orang Mesir, nulis disertasi doktoral. Dia ngaku bahwa Imron itu keluarganya Yesus, itu kesalahan sejarah. Ini orang Arab sendiri yang nulis, yang terjemahin ini orang-orang yang Nurul Ismail. Dan jangan ngomong bahwa Nurul Ismail dan kawan-kawan Anies Baswedan bahasa Arabnya itu kalah dengan anda semua ini. Andaikan kok Anda lebih pintar dari Anies Baswedan dalam bahasa Arab, lebih pintar dari Nurholis, rendah hati, rendah hati ya. Gila-gila orang para Madinah ya. Ini para Madinah saya fotokopikan, Anda bisa lihat ya, yang aku itu kekeliruan sejarah. Ajaran Kristen tentang hari Kamis, Allah satu-satunya hakim, ayatnya ada. Hanya pencipta yang boleh mengadili ciptaan. Tokai tidak boleh mengadili kerbau. Tokai ciptaan, kerbau itu ciptaan. Yesus hakim hari kiamat, maka Yesus adalah Yesus yang menentukan ke surga dan neraka. Ada satu ajaran sesat yang disebut Yesus. Yesus menolak dengan tegas yang di Alkitab bahwa ajaran di surga ada pernikahan, ada senggama. Yesus ngomong ayatnya bilang apa? Kamu sesat, kafir, bid'ah, kamu tidak ngerti kitab suci dan kuasa Allah. Ajaranmu bukan dari Allah, ajaran iblis. Di surga tidak ada orang bersenggama, tidak ada kawin dan dikawinkan, tetapi tubuh kita yang darah daging ini diubah menjadi tubuh malaikat. Kita hidup dalam dimensi spiritual, bukan yang tertarik dengan wanita, kita bersenggama dan segala macamnya. 1 menit lagi. Nah, apa yang ditolak Yesus, ini ayatnya banyak loh. Ditulis di Matius, Markus, Lukas. Artinya benar-benar Yesus mengatakan ajaran senggama di surga, ajaran iblis, ajaran kafir. Malah ini yang kalian imani. Mau buka jalan lain, Ibnu Katsir atau monggo surat Yasin 55 bunyinya gimana? Dan Yesus sendiri pada waktu hidup dia ngaku pengharapannya orang-orang Israel. Saya tidak mau berdebat masalah tafsir asli Yesus Mesias kayak begini, tafsirnya Nabi Yonatan itu rapinya kayak begini dah. Yesus ditanya pengakuan dari Yesus. Yesus ngaku kalau aku imam, apa Mesias? Yang kamu tunggu-tunggu itu aku. Ayat Matius 24, sebab banyak orang akan datang pakai nama-namaku, akunya Yesus. Mereka akan mengatakan aku Mesias, bohong itu Mesias palsu. Setengah menit lagi. Yang menarik, Saudara Ali ini mengajarkan suatu aliran baru Islam Mesiani. Mesiasnya itu Muhammad, Al-Masihnya itu Muhammad, jadi Muhammad Kristus. Dalam mengajarkan tentang ajaran Mesiasnya itu adalah Muhammad. Ini orang yang di sini sebagainya. Ini sekian saya juga. Pinter nyusun kata, ayatnya ditarik ini, kitab-kitab Yahudi. Pertanyaan sederhana bagi orang yang bodoh seperti saya. Ada orang Muslim kan? Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tunjukkan satu ayatmu. Ngomong pinter, ayat ini. Iya, buat hafalnya sudah dari hadis sampainya mana? Tidak ada besoknya, sunannya mana? Sudah habis. Soalnya tadi sampai terlalu kok dikurangi sama ya saya komplain. Kalau tidak ada ayatnya di Quran, hadis sohengnya coba tunjukin. Kalau ada Muhammad itulah Al-Masih. Ajarannya ini kelompoknya apa namanya Islam Mesianiknya Ali ini. Mana hadis sunannya? Hadis doifnya pun tidak apa-apa. Kitab sirahnya silakan. Jadi ajarannya Ali bahwa Muhammad itu Al-Masih, Muhammad Kristus, itu memberikan dari sisi Kristen maupun sisi Islam ya. Kira-kira begitu. Ya, oke, terima kasih. Apostol buat saudara.